Apa yang pertama? Para ulama menjelaskan yang pertama ialah la rohata fid dunya. Tidak ada ketenangan di dalam dunia ini. Maksudnya apa para jemaah? Maksudnya dari kalimat ini ialah tidak ada ketenangan, bahwa ketika manusia itu sudah memasuki alam dunia, maka dia akan terus mengalami dari satu ujian kepada ujian berikutnya, dari musibah yang satu menuju musibah berikutnya, dan itu akan terus berjalan sampai-sampai para jamaah Al-Imam Ahmad rahimahullah ta'ala itu pernah ditanya oleh salah seorang muridnya, ya Imam, mata yajidul abdu ta'amar roha. Wahai imam, wahai guru, kapan seorang hamba itu bisa mendapati yang namanya istirahat? Kapan seorang manusia sebagai hamba Allah itu dikatakan dia betul-betul istirahat? Maka jawab Imam Ahmad rahimahullah, inda taqa'u ihda qadamaika fil jannah, yaitu ketika satu langkah kakimu sudah memasuki surga Allah Subhanahu wa taala. Itu baru yang namanya istirahat. Jadi ketika kita memahami kaidah atau prinsip dunia ini, bahwa tidak ada istirahat, tidak ada ketenangan, tidak ada leha-leha ketika kita masuk ke alam dunia ini, maka kita harus benar-benar memposisikan diri. Supaya apa? Supaya ketika kita diuji kita siap, kita paham bahwa oh iya betul, dunia ini kaidahnya, prinsipnya adalah tidak ada yang namanya istirahat. Sehingga tidak mungkin muncul narasi bahwa kok ujian saya bertubi-tubi ya, tidak habis-habis ya. Itu tidak akan muncul kalau dia paham poin yang pertama ini, bahwa memang dunia ini adalah darul imtihan, tempatnya ujian ya dunia ini, untuk mengetahui siapa yang benar imannya dan siapa yang dusta dalam imannya. Itu poin yang pertama. Poin yang kedua para jamaah, kata para ulama, la salamata minan nas, tidak ada keselamatan dari manusia. Maksudnya adalah kita tidak akan pernah selamat dari omongan manusia. Tidak akan ada. Bahkan contoh terbaik kita sekalipun Rasulullah SAW itu, beliau orang yang paling sempurna, manusia terbaik di atas muka bumi ini, tidak lepas juga dari yang namanya cercaan, hinaan, kemudian serangan-serangan fisik bahkan beliau terima. Itu manusia terbaik pada jemaah. Apalagi kita yang jauh dari kata sempurna. Rasulullah SAW juga menyampaikan dan mengingatkan kita semua, alladzi yukhalitun nas wa yasbir ala adahum. Kata Nabi SAW, yaitu orang-orang yang dia betul-betul menahan dirinya dari godaan manusia, dan dia bersabar dari hal-hal yang menyakiti hatinya. Ini adalah wasiat Nabi kepada kita semua para jemaah. Kalau kita ini ketika dalam menjalani kehidupan terus mendapatkan godaan, mendapatkan cacian, makian dari orang, ya itulah kaidah dunia yang kita jalani ini. Kita tidak akan pernah selamat dari omongan manusia. Itu poin yang kedua para jemaah. Poin yang ketiga ialah la najata minal maut. Tidak akan ada yang selamat, tidak akan ada yang luput dari yang namanya kematian. Inilah para jemaah puncak dari dua poin pertama tadi. Puncaknya adalah di poin yang ketiga, bahwa tidak akan ada yang bisa selamat dari yang namanya kematian. Bahkan kematian itu para jemaah merupakan teguran terbaik bagi seorang manusia ketika ia mau berbuat maksiat.
kalau dia ingat mati dan setelah dia mengalami kematian itu dia tahu akan ada pertanggungjawaban, akan ada pertanyaan para malaikat, maka otomatis hal itu akan menjadikan dirinya terhalang dan bisa menahan dirinya untuk tidak berbuat maksiat. Dan kalau misalnya para jamaah ada orang yang pantas untuk bisa mendapatkan keselamatan dari kematian, kalaupun ada, itu adalah salah seorang sahabat Nabi yang bernama Sa'ad bin Mu'adz. Beliau adalah kematiannya para jamaah, kematiannya beliau menjadikan 70.000 malaikat itu berebut untuk apa? Untuk menaungi roh beliau. Kemudian arsy Allah sampai bergetar karena kematian Sa'ad bin Mu'adz radhiyallahu ta'ala anhu. Orang yang sangat luar biasa perjuangannya di dalam menegakkan agama Allah Subhanahu wa taala. Bahkan orang sebagus ini pun juga tidak selamat dari yang namanya kematian. Maka itulah para jamaah kaidah dunia yang harus betul-betul kita tanamkan dalam hati kita dan kita sampaikan kepada keluarga kita, bahwa yang pertama, tidak ada ketenangan di atas dunia ini, karena orang itu akan berjalan dari satu musibah kepada musibah yang berikutnya, kepada satu ujian kepada ujian berikutnya. Kemudian yang kedua, tidak akan ada keselamatan bagi seorang manusia dengan dia tidak mendapatkan celaan atau makian dari orang lain. Itu tidak akan pernah ada. Sebagus apapun kita, sekencang apapun kita berusaha berhati-hati supaya tidak ada orang yang tidak suka dengan kita, tetap pasti ada orang yang tidak suka kepada kita. Tidak akan ada keselamatan dari omongan manusia. Poin yang kedua. Dan yang ketiga ialah tidak akan ada keselamatan atau tidak akan ada yang selamat dari yang namanya kematian, karena itu adalah as-sunnatul haya, yaitu sunnah dalam kehidupan. Ketika Allah menciptakan semua makhluknya berpasang-pasangan, begitu pula kehidupan Allah pasangkan dengan kematian. Aqulu qouli hadza wa astaghfirullahaladzim li wa lakum fastaghfiruhu innahu huwal ghafurur rahim.